Kali ini, kita bahas sebuah film Korea berjudul Midnight. Film ini mengisahkan psikopat dan pembunuhan berantai. Di awal cerita, seorang wanita bernama Kyung Mi baru saja pulang bekerja, lembur dari kantornya. Dia bergegas ke sebuah taksi yang melintas di hadapannya. Sayangnya didahului penumpang lain yang menaikinya. Jalanan sudah sangat sepi, sehingga dia harus berjalan kaki, sambil mencari taksi lainnya. Lalu sebuah mobil lewat dan menawarkan tumpangan padanya. Dia pun menolaknya dengan sopan. Orang tersebut bernama Do-sik. Kyung Mi seorang pengajar di pusat sekolah tunarungu, di mana dia juga memiliki pendengaran yang tak baik. Sambil berjalan pergi, dia bertelepon dengan pacarnya. Rupanya penolakan Kyung Mi membuat Do-sik tidak merasa senang. Dengan tatapan tajam dia menatap si wanita yang berjalan pergi, lalu dia membuka pintu mobil belakang lebar-lebar dan memanggil-manggil namanya. Ternyata Kyung Mi terpancing dengan panggilannya, seorang pria berlumuran darah. Sebelum si wanita sempat bereaksi, tiba-tiba Do-sik muncul di hadapannya sambil tersenyum. Dia memasang maskernya dan menarik paksa si wanita masuk ke dalam mobil. Do-sik menelepon polisi. Lalu saat polisi datang, dia berakting seperti orang yang sangat ketakutan dan syok. Dia menunjuk ke dalam mobil dengan tangan gemeteran. Kemudian dia meminta sebatang rokok dengan alasan untuk menenangkan dirinya. Do-sik mencoba skenario saat menceritakannya pada polisi. Esok harinya di kantor call center Kyung Mi bagian pelanggan bahasa isyarat. Di tempat lain, Sojung gadis cantik yang ingin pergi ke kencan buta. Dia mencari-cari alasan agar dapat pergi dari rumah. Saat makan malam, ketika para karyawan pria dan manajer wanita sibuk mengobrol dan memuji-muji seorang petinggi perusahaan yang agak genit, Kyung Mi fokus memanggang daging. Dia tak dapat mendengar ucapan bosnya walau sedang membulinya. Kyung Mi pun membalas bulinya dengan bahasa isyarat. Untung bosnya tidak mengerti, sehingga bawahannya mengartikan lain padanya agar tak marah. Rupanya tunarungu Kyung Mi adalah turunan dari sang ibu. Jung Tae merasa sangat khawatir karena sedari tadi dia mengirimkan pesan kepada adiknya, tapi sama sekali tidak ada balasan dari Sojung. Saat Jung Tae pulang, dia memeriksa rumah dan tidak menemukan Sojung, yang berarti Sojung belum pulang ke rumah. Hal ini membuat kakaknya jadi marah. Dari dalam mobilnya, Do-sik memperhatikan Kyung Mi dan Ibu Kim. Ibu Kim keluar dari dalam mobil. Lalu Kyung Mi pergi untuk mencari tempat parkir terlebih dahulu. Melihat itu, Do-sik keluar dari dalam mobil dan mengikuti Ibu Kim dari belakang. Tepat di saat dia mau melakukan kejahatan, Sojung yang sedang berteleponan berpapasan dengannya. Lalu dia pun mengalihkan targetnya. Dia berlari mengejar Sojung dan menyerangnya. Ibu Kim menunggu di tepi jalan. Tapi setelah agak lama, dia heran kenapa Kyung Mi belum muncul juga. Jadi dia mengirimkan pesan padanya. Sayangnya Kyung Mi lupa membawa ponselnya yang tertinggal di dalam mobil. Setelah melakukan kejahatannya, Do-sik kembali ke mobil, dan dia masih menargetkan Ibu Kim yang berdiri di tepi jalan. Jung Tae berlari dan tidak sengaja menabrak Ibu Kim dari belakang, membuat Ibu Kim merasa terkejut dan ponselnya terjatuh. Do-sik memperhatikan Kyung Mi yang berjalan mendekat. Sebuah sepatu yang dilemparkan mendapat perhatiannya. Hal ini membuat Do-sik jadi marah karena takut kejahatannya terbongkar. Sojung yang terluka meminta bantuan Kyung Mi dan Do-sik yang kesal menghampiri Kyung Mi guna membunuhnya. Untunglah Sojung mendorongnya, sehingga Kyung Mi langsung berlari kabur. Kyung Mi berlari ke arah parkiran, hingga akhirnya Do-sik kehilangan jejaknya. Kyung Mi bersembunyi di belakang mobil. Dia yang menemukan pintu darurat. Sayangnya pintu darurat itu terkunci. Jadi saat membukanya, Do-sik mendengar suara tersebut dan berjalan mendekat ke arahnya. Karena pintu itu hanya terbuka sedikit, sehingga Do-sik tak dapat mengejarnya.
Saat dia masuk ke dalam mobil, tak diduga Dusik telah berada di dalam mobilnya yang masuk dari pintu belakang. Dusik segera mengeluarkan pisaunya. Saat Kyung-mi menjalankan mobilnya, dia berpura-pura untuk berhenti. Dan saat Dusik lengah, Yumi pun langsung tancap gas sehingga Dusik pun terpental ke belakang. Hingga Dusik terpelanting ke depan. Lalu dia bergegas keluar dari mobil dan berlari sekencang mungkin. Hingga dia menekan tombol darurat. Melihat hal itu, Dusik mengurungkan niatnya. Dusik masuk ke dalam mobilnya, lalu dia menukar pakaiannya. Dia mendekati mereka dan berpura-pura menanyakan saudaranya pada Kyung-mi. Kyung-mi tidak sadar bahwa Dusik adalah pembunuh yang barusan mengejarnya. Mendengar penjelasan Dusik yang cukup rinci, itu membuat Kyung-mi jadi mempercayainya. Dia langsung menceritakan segalanya yang terjadi barusan. Kemudian Dusik mengajak Kyung-mi untuk menunjukkan kepadanya di mana Sojung yang terluka berada. Tiba-tiba mobil polisi pun datang, membuat si Dusik gatot lagi melakukan aksi jahatnya. Akhirnya mereka pun pergi ke kantor polisi untuk memeriksa rekaman CCTV. Dari hasil rekaman CCTV, mereka tak menemukan rekaman ketika Dusik berlari mengejarnya, yang tentu membuat Kyung-mi terheran. Akhirnya polisi pun pergi, kini tinggallah mereka bertiga di dalam ruangan. Sadar bahwa keduanya mulai curiga kepadanya, Dusik pun berbicara. Dia mengakui bahwa Sojung yang dikatakan oleh Kyung-mi bukanlah adiknya. Sesaat mereka lega karena Dusik hanya menunjukkan ponsel miliknya. Di kantor polisi, Kyung-mi menjelaskan ciri-ciri Sojung kepada polisi. Begitu juga dengan ciri-ciri orang yang mengejarnya. Seorang paman tua yang sedang tidur di sofa terbangun karena mereka berisik dan memarahi Dusik. Walau Dusik merasa kesal, tapi dia tidak menunjukkannya. Dusik berdiri dan berpura-pura mengambil minum sambil berbisik mengumpatnya pada paman tua. Merasa tersinggung, mereka pun jadi berkelahi dan polisi memaksa paman tua pergi dari ruangannya. Ponsel Dusik yang terjatuh diambil oleh Ibu Kim. Dia sempat melihat foto di wallpaper ponselnya. Sebelum ponsel itu dimintanya kembali. Di saat polisi dan paman tua pergi keluar, tinggallah mereka bertiga saja di sana. Ibu Kim yang curiga terhadap Losi, dia memberitahukan Kyung-mi tentang ponsel yang baru dilihatnya. Mengetahui mereka berbicara dengan bahasa isyarat, Dusik pun mulai curiga. Namun, kedatangan Jong Tae-guna melaporkan Sojung kepada polisi, membuat Dusik membatalkan kembali niat jahatnya. Saat Jong Tae menjelaskan ciri-ciri adiknya dan menunjukkan fotonya, Kyung-mi langsung mengenali wanita tersebut. Namun paman tua yang masih kesal menyerang kembali Dusik, jadi polisi pun membawanya keluar. Bu Kim tersadar jika Dusik sudah mengancamnya. Saat Dusik mengeluarkan pisau, Bu Kim menjerit ketakutan dan membuat Jong Tae menengok yang hampir saja kena tikaman Dusik. Saat mereka berkelahi, keduanya keluar dari kantor polisi guna memberitahukan mereka. Jong Tae pun dapat melumpuhkan Dusik, tapi polisi malah membebaskan Dusik dan menahan Jong Tae. Ketika mereka melihat Dusik dibebaskan polisi, mereka berdua merasa terheran. Mereka ingin menjelaskan, tapi polisi tak mengerti bahasa isyarat. Sementara dengan tenang dan sambil tersenyum, Dusik berjalan pergi sambil merokok. Ketika polisi memeriksa rekaman CCTV, mereka berdua langsung meminta maaf kepada Jong Tae karena salah dengan menangkapnya. Sementara Dusik telah hilang dari tempat tersebut. Luci kembali ke mobilnya. Dia mencari alamat tempat tinggal Kyung-mi dan Ibu Kim menggunakan ponsel Ibu Kim yang ada padanya. Polisi mengantarkan Kyung-mi dan Ibu Kim pulang. Di dalam rumah, Ibu Kim memberikan minum pada Kyung-mi atas peristiwa yang dihadapinya. Ketika mereka sedang berpelukan, tiba-tiba lampu sensor rumah berkedip-kedip. Dengan hati-hati, mereka berjalan mendekati pintu rumah yang digedor-gedor. Namun rupanya yang datang adalah bosnya, Bu Kim. Dia datang untuk mengambil barang yang ada di rumahnya. Lalu bos serta Ibu Kim pergi bersama. Kini, hanya Kyung-mi yang tinggal sendirian. Dusik berhasil menemukan alamat rumah Kyung-mi. Menyadari tak ada orang lain di rumah tersebut, maka si Dusik masuk ke rumahnya. Dia berjalan dengan pelan dan berdiri di dekat pintu kamar.
memperhatikan Kyungmi yang sedang ingin berganti pakaian. Karena lampu sensor di dalam kamar berkedip, Kyungmi pun tidak jadi berganti pakaian dan keluar dari kamar, tapi dia tidak melihat siapapun. Dengan sengaja, Do-sik menyalakan alarm jam meja. Lalu dia bersembunyi di dalam kegelapan. Kyungmi mengirimkan pesan pada Jong-tae. Sementara Do-sik berdiri di belakangnya, dan saat Kyungmi berbalik, Do-sik pun mengayunkan kampaknya. Tapi dengan sigap Kyungmi dapat menghindar. Kyungmi langsung berlari masuk ke dalam kamar dan menahan pintu kamar menggunakan lemari hias. Kemudian dia mengirimkan pesan kembali pada Jong-tae. Pesan yang diterimanya membuat dia langsung berlari menuju ke rumah Kyungmi. Kyungmi merasa sangat ketakutan. Do-sik muncul dan menjulurkan tangan masuk melalui celah di pintu yang sedikit terbuka dan menangkap tangannya. Dengan susah payah, Kyungmi berusaha menarik tangannya lepas dari cengkramannya. Lalu setelah berhasil, dia mendorong Do-sik dan langsung menutup kembali pintu kamarnya. Saat Do-sik dapat merusak pintu kamarnya, dia langsung melompat dari jendela, tapi Do-sik dapat menjambak rambutnya. Karena Do-sik takut ikut terjatuh, sehingga dia melepaskan rambutnya dan Kyungmi terjatuh. Dia mengambil kapak dan melemparkannya. Tapi untunglah Kyungmi dapat menghindar dan kabur dari TKP. Ketika Jong-tae sudah hampir dekat ke rumahnya, dia melihat Kyungmi yang berlari dikejar oleh Do-sik. Dan dia pun berlari mengejarnya, tapi dia sedikit terlambat. Hingga akhirnya Kyungmi tanpa sadar berlari ke jalan buntu. Lalu di saat itu Jong-tae datang. Dalam kondisi terjepit, Do-sik masih berusaha nego dengan Jong-tae. Dia memberikan alamat di mana Sojung berada. Hal ini membuat Jong-tae jadi ragu. Apa dia harus menolong Sojung atau Kyungmi? Ayam tokek. Akhirnya Jong-tae pergi untuk menyelamatkan adiknya. Melihat itu Do-sik pun tersenyum senang. Jong-tae sampai di rumah Kyungmi, tapi dia tidak menemukan Sojung di sana. Lalu dia menyadari bahwa dirinya sudah ditipunya. Do-sik menjawab telepon dari Jong-tae dengan sikap tenang sambil menahan Kyungmi. Tepat di saat itu, Ibu Kim pun datang. Dan di saat Do-sik lengah, dia melemparkan pasir ke mata Do-sik. Kemudian di saat Do-sik merasa kesakitan, dia berlari kabur. Ibu Kim ingin menyelamatkan Kyungmi. Saat Sojung sudah sadarkan diri, dia keluar dari dalam mobil. Dia bertemu dengan Kyungmi dan dia meminta tolong padanya. Do-sik berlari mengejar, tapi sudah kehilangan Kyungmi. Kyungmi dan Sojung bersembunyi di dalam gang. Saat Do-sik tiba di mobil, Sojung sudah menghilang. Dia mengikuti ceceran darahnya. Saat sudah dekat dengan Sojung, Kyungmi berusaha mengalihkan perhatiannya. Dia menekan tombol darurat dan kemudian berlari kabur. Ketika Kyungmi dan Do-sik berlari menjauh, Sojung langsung menelepon Jong-tae. Kyungmi berlari ke arah keramaian, dan Do-sik masih terus mengejarnya. Ketika Jong-tae bertemu dengan Sojung, dia merasa sangat lega. Tapi Ibu Kim sangat stres karena dia tak melihat keberadaan Kyungmi. Mengetahui kalau Kyungmi masih dalam bahaya, Ibu Kim langsung berlari untuk mencarinya. Kyungmi berusaha meminta bantuan orang-orang di jalan. Tapi karena dia tidak bisa berbicara, orang-orang jadi tidak mengerti apa maksudnya. Kyungmi mengeluarkan pisau yang disimpannya untuk membuat supaya Do-sik tidak mendekatinya. Karena tidak ada yang mau membantunya, maka Kyungmi pun berlari pergi dan Do-sik pun terus mengejarnya. Tapi kemudian Do-sik kehilangan jejak Kyungmi. Di saat Do-sik tidak tahu harus kemana mencari Kyungmi, 3 murid tentara datang dan membantu Do-sik. Mereka juga memberikan pisau yang dibawa Kyungmi Hal. Ini tentu membuat Kyungmi merasa sangat putus asa. Ketika 3 murid tentara tersebut telah pergi, dia menatap Kyungmi. Walau telah memohon padanya, namun Do-sik mengabaikannya. Dia tetap membawanya ke dalam gang sepi. Tapi sebelum Do-sik sempat melakukan sesuatu, Jong-tae pun muncul. Jong-tae bertarung melawan Do-sik. Dia berhasil menang dan membuat Do-sik pingsan. Lalu dia meminta maaf kepada Kyungmi dan menjelaskan bahwa adiknya berhasil diselamatkan. Di saat Jong-tae dan Kyungmi lengah, Do-sik bangun dan menyerang Jong-tae dari belakang. Tapi untungnya Jong-tae tak tumbang.
sehingga masih bisa melawan. Mengetahui Ibu Kim juga berada di sekitar mereka, Duksik pergi guna mengejarnya. Dan saat bertemu, dia berpura-pura baik padanya. Namun Kyumi yang sudah frustasi, dia berlari menghampiri Duksik dan langsung menikamkan pisau yang dipegangnya dengan menarik tangan Duksik, agar seolah-olah Duksiklah yang telah menusuk perutnya. Aksi ini membuat Duksik terkejut, apalagi masyarakat menyaksikan Duksik yang memegang pisau. Saat polisi datang, Duksik pun panik. Dia jadi menyerang polisi dan tak mau ditangkap. Saat melihat Kyungmi meledeknya memancing, amarah Duksik kembali, sehingga polisi itu menembakkan pistolnya. Walau sudah tumbang, Duksik berusaha untuk mendekati Kyungmi. Hingga polisi menembaknya berkali-kali, dan Jongta membantingnya hingga Duksik sekarat. Hal ini menggagalkan rencana jahatnya. Setelah hari kelam yang mereka lewati, Kyungmi dan ibunya pergi ke Pulau Jeju untuk berlibur. Kemudian Sojung dan Jongtae juga datang untuk ikut libur bersama mereka. Dan film ditutup di pantai Pulau Jeju. Yang sudah menonton, jangan lupa dibantu subscribe dan like